Foto baik. Dari sini biar kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Itu naik turun ya, lep. Tapi sengaja Pak di sana sengaja nanti. Tapi jelas ya, bisa diterima ya. Jelas Pak, jelas. Oh iya ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Patok Besi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Patok Besi. Serta yang saya banggakan adik-adik pelajar kelas 11. Kelas 10 ya? Oh iya, kelas 10 ya. Mohon maaf. Yang saya banggakan. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih. Saya akan mengisi pemateri tentang lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui dalam berlalu lintas. Hari iya, pindah kena klik iya. Oh iya. Ya, oke, kita lanjut. Pematerinya yang pertama adalah masalah berlalu lintas. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perlu adik-adik ketahui, nama saya, ini udah jelas ya. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Ciberes dari Polsek Patok Besi. Perlu adik-adik ketahui dalam berlalu lintas, adik-adik punya hak dan kewajiban, bukan hanya adik-adik aja. Seluruh pengguna kendaraan punya hak dan kewajiban. Biar jelas, kita buka aja apa-apa karena kita online ya Bu ya, adik-adik. Kita masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan lalu lintas? Perlu adik-adik ketahui, silahkan disimak. Lalu lintas itu adalah gerak pindah orang, barang, benda dari satu tempat ke tempat lain. Dalam berlalu lintas kita punya etika, yaitu kesopanan. Jadi adik-adik dalam berlalu lintas itu punya etika berlalu lintas, yaitu tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Jadi harus saling menghormati antara sesama pemakai jalan. Terus kewajiban-kewajiban adik-adik dalam mengemudikan kendaraan, yaitu khususnya roda 2, adik-adik wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor. Terus yang selanjutnya, adik-adik wajib mengemudikan kendaraan bermotornya dengan wajar dan normal serta penuh konsentrasi. Terus yang selanjutnya, kewajiban adik-adik dalam berlalu lintas, dalam mengemudikan kendaraan. Adik-adik harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Yang selanjutnya, adik-adik kewajibannya yaitu harus mematuhi peraturan rambu lalu lintas atau rambu larangannya. Baik marka jalan, pemberi isyarat lalu lintas, gerak lalu lintas, maupun
peringatan bunyi dan sinar. Dan kecepatan adik-adik harus diperhatikan batas maksimal dan minimalnya juga. Terus yang selanjutnya, kewajiban adik-adik dalam menggunakan kendaraan bermotor pada saat ada razia kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adik-adik wajib memperlihatkan SIM dan STNK. Ini yang poin berikutnya ini untuk kendaraan bak terbuka. Kalau adik-adik ya nanti mengemudikan kendaraan bak terbuka. Terus yang selanjutnya kalau adik mengemudikan kendaraan roda 4, adik-adik wajib menggunakan sabuk pengaman baik pengemudi maupun penumpang yang ada di sebelahnya. Yang selanjutnya, adik-adik dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak boleh membawa beban atau penumpang secara berlebihan. Nah, ini yang sering adik-adik biasa lakukan. Kalau naik sepeda motor ini, saya sering lihat 3 orang penumpangnya. Jadi, jangan sampai itu adik-adik lakukan. Terus hal-hal apa aja yang harus diperhatikan bagi pengendara sepeda motor? Jadi adik-adik kalau bawa kendaraan bermotor roda 2, posisinya harus di jalur yang lambat atau di sebelah kiri dari kendaraan lainnya. Jadi adik-adik tidak boleh di jalur cepat atau lajur 2, karena itu digunakan untuk kendaraan untuk menyalip atau kendaraan yang kecepatannya lebih. Jadi untuk sepeda motor hanya di sebelah kiri di lajur 1. Terus adik-adik tidak dibenarkan berjejer ke samping sehingga menutupi pengendara lain di belakangnya. Atau adik-adik bergelantungan, tangannya megang kendaraan yang ada di sampingnya sehingga membahayakan baik adik-adik maupun pengendara yang lainnya yang ada di belakang khususnya. Terus yang selanjutnya wajib menyalakan lampu utama ya, baik siang maupun di malam hari. Terus yang selanjutnya lagi adik-adik sebelum membawa kendaraan, adik-adik harus mengecek dulu. Cek dulu kelengkapannya. Kalau mobil cek dulu segala sesuatunya, sepeda motor juga cek, surat-suratnya juga. Nah, yang selanjutnya ini larangan-larangan pada saat adik-adik menggunakan kendaraan sepeda motor, baik roda 2 maupun roda 4. Adik-adik tidak boleh menggunakan HP, nah, main HP, menerima telepon, SMS-an atau WA. Adik-adik silakan kalau lagi mengemudikan ada panggilan, berhenti aja dulu ke bahu jalan, cari bahu jalan yang aman. Terus pada saat di perempatan, khususnya atau di pertigaan, ya, kalau kita ke Subang, adik-adik tidak boleh belok kiri langsung, kecuali ada isyarat yang membolehkan untuk belok kiri langsung. Jadi ikuti isyarat apil, isyarat lampu lalu lintas. Nah, pada saat adik-adik berbelok, nah, dalam mengemudikan kendaraan bermotor, jangan lupa sebelum berbelok lampu sennya dulu dinyalakan. Jangan berbelok dulu lampu sen baru dinyalakan. Nah, ini nggak benar. Terus ada jeda beberapa puluh meter sebelum kita mau belok, baik ke kiri maupun ke kanan, lampu sennya harus sudah dinyalakan. Jadi yang di belakang itu tahu. Karena lampu sen itu memberikan isyarat ke pengemudi yang ada di belakangnya, oh berarti kendaraan itu mau belok kiri atau mau belok kanan, atau mau menyalip. Tetap jaga pembatasan kecepatan, jangan ugal-ugalan. Nah, yang selanjutnya, ini faktor penyebab kecelakaan. Nah, ini ada beberapa faktor, yaitu
faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor cuaca. Ini yang kebanyakan di Indonesia faktor penyebab kecelakaan adalah faktor dari pengemudinya. Pertama, pengemudinya itu tidak disiplin, sering melanggar peraturan, ada perasaan bangga kalau melanggar peraturan lalu lintas, nggak ketangkep sama polisi. Nah, ini ada perasaan bangga. Nah, ini yang harus dihindari ya, karena tidak disiplin ini bisa membahayakan pengemudi yang lain maupun kita sendiri. Jangan emosional. Nah, ini biasanya kita anak muda kalau disalip sama yang lainnya suka emosi, tidak terima. Jadi jangan sampai itu adik-adik lakukan. Terus harus konsentrasi juga, jangan sampai melamun. Terus kurang terampil, ngantuk atau lelah. Nah, yang selanjutnya adalah faktor manusia itu biasanya mabuk. Nah, ini di jalur Pantura penyumbang kecelakaan terbanyak adalah mabuk. Karena di wilayah kita ya memang agak kayak semacam ada rasa kebanggaan kalau generasi muda itu kalau malam biasanya suka mabuk-mabukan. Nah, ini tolong adik-adik jangan sampai ini adik-adik lakukan karena tidak ada untungnya. Mabuk-mabukan di samping merugikan diri sendiri, juga kalau kita bawa kendaraan ya beresiko penyebab kecelakaan atau terjadinya kecelakaan. Terus yang selanjutnya adalah faktor kendaraan juga. Ini penyebab kecelakaan. Biasanya kendaraan kita ini tidak layak jalan, mungkin bannya sudah gundul tipis sehingga pada saat kita pakai pecah terjadilah kecelakaan, atau mungkin remnya juga nggak pakem, blong. Terus yang selanjutnya juga lampunya juga, lampu rem, lampu sen, itu nggak berfungsi. Tapi yang lebih fatal lagi ini kalau emak-emak nih, ya kalau ibu-ibu yang sering saya perhatikan, sen kanan suka belok kiri. Nah ini sering kita hati-hati nih ya, para remaja kalau ada emak-emak di depannya hati-hati, sennya itu kadang-kadang suka ngaco, error. Sen kanan suka belok kiri. Jangan sampai adik-adik dilakukan juga seperti gitu, karena ini berbahaya. Terus yang selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan adalah penyebab jalan. Nah, mungkin jalannya berlobang, bergelombang, tikungan, tanjakan, atau mungkin turunan. Nah, yang selanjutnya faktor cuaca. Ya mungkin pada saat kita hujan, ya, adik-adik harus waspada, jalannya pasti licin dan berkabut. Nah, ini hasil survei penyebab kecelakaan di Indonesia. Ya seperti tadi kita bilang adalah faktor manusia, hampir 89, hampir 90% adalah faktor manusia. Ya mabuk lah, nggak cakap lah, kan gitu. Lampu sennya ya nggak bener, sen kanan belok kiri, dan yang lainnya. Sementara faktor yang lainnya hanya menyumbang 5-4% aja. Nah, yang selanjutnya, pada saat kita mengalami kecelakaan, adik-adik terlibat kecelakaan, adik-adik mungkin bingung harus bagaimana nih tindakan saya pada saat saya mengalami kecelakaan. Yang pertama, ya perlu adik-adik ketahui, jangan panik dan emosi. Ya, jangan saling menyalahkan, tunggu petugas datang. Terus tetap harus bersikap tenang dan waspada, karena tidak menutup kemungkinan namanya di jalan ada pihak-pihak ketiga yang mungkin menyelam sambil minum air, ada yang mungkin seolah-olah dia keluarga dari korban sehingga terjadi mukul lah atau apa, yang padahal tujuan utamanya dia itu mau mencuri. Nah, ini perlu waspada juga ya, dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya, pada saat terlibat kecelakaan, adik-adik jangan melarikan diri ya. Nah, nanti dikeroyok sama warga malah repot lagi. Nah, terus pada saat kita terlibat kecelakaan ya, jangan lari tapi harus menolong korban. Bawa ke rumah sakit terdekat. Yang selanjutnya melapor ke pos polisi terdekat.
Terus hal-hal apa aja nih pada saat adik-adik mengemudikan kendaraan. Nah, misalkan kita ambil contoh nih, ini kan ada tanjakan dan turunan, mungkin kita bawa sepeda motor ke Subang ya, Jalan Cagak, kita ambil contoh. Jadi pada saat kita turun dari Ciater ke menuju Subang, sementara dari arah berlawanan itu ada kendaraan. Jadi adik-adik harus memberikan ruang yang cukup terhadap kendaraan yang naik. Nah, ini contoh, ini perempatan lampu merah Wesel nih ya, kita ambil contoh Subang. Kalau ada dari ke Subang ini kan ada perempatan. Nah, pada saat adik-adik ada di ini posisinya di A ya, ini kendaraan nih, misalkan adik-adik ini walaupun lampu merah ya, adik-adik harus ikutin isyarat lampu ya. Nggak boleh kalau mau ke kiri belok kiri langsung. Nah, kecuali di sini ada penunjuk arah kata-kata yang menunjukkan belok kiri langsung. Nah, berarti itu boleh. Kalau tidak ada, berarti adik-adik harus mengikuti isyarat lampu ya. Nanti kalau melanggar nanti dikejar sama lalu lintas, kena tilang. Nah, sementara dari cabang nih, dari perempatan nih, tanpa adanya apil, tanpa adanya lampu isyarat lampu lalu lintas. Ya. Jadi mana yang harus diutamakan? Jadi lihat, ya. Nah, jadi yang harus diutamakan jalur yang utama dari sebelah kiri dulu, berarti dari B dulu. Nah, nanti setelah itu lewat baru kita lewat. Nah, sementara yang selanjutnya dari pertigaan nih, kita ambil contoh nih dari sekolah keluar tuh mau ke pertigaan Rawa Gebang tuh ke jalur utama yang ada pos ronda, pos ojek. Nah, misalkan kita ini dari sekolah nih mau pulang, mau ke arah Slengseng. Ini dari arah Jakarta Cirebon. Nih ada yang keluar dari jalur kecil, jalur sempit nih. Jadi adik-adik harus berhenti dulu, harus mengutamakan jalur utama atau jalur yang lurus. Nah, jangan sampai main belok kiri langsung aja. Tapi tetap harus wajib berhenti dulu, lihat ke kanan, baru kalau tidak ada kendaraan ya baru belok kiri. Kalau ada kendaraan yang harus diutamakan, kendaraan dulu suruh lewat baru kita belok kiri. Nah, kebanyakan nih sering terjadi kecelakaan di pertigaan Rawa Gebang itu yang dekat Polsek. Biasanya ini kendaraan yang arah dari Rawa Gebang mau ke jalur Pantura ini nggak lihat kiri kanan, nggak berhenti dulu. Main tikung kiri aja ya akhirnya kan kehantam sama kendaraan yang dari jalur cepat Jakarta Cirebon. Terus ini masalah pejalan kaki ya, adik-adik kalau pejalan kaki, adik-adik harus menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, yaitu yang paling tepi. Terus kalau adik-adik menyeberang ya di tempat yang telah ditentukan. Biasanya ini kalau di kota-kota ada khusus penyeberangan. Terus kalau gimana kalau tidak ada tempat penyeberangan? Ya adik-adik ya wajib mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang selanjutnya adik-adik nanti kalau sudah memenuhi syarat, adik-adik wajib pada saat menggunakan kendaraan bermotor memiliki SIM. Nah, ini jenis dan golongan SIM. Ya. SIM A, SIM B1, B2, SIM C, dan SIM D. Nah, sementara untuk kendaraan bermotor
yaitu golongannya SIM C untuk kendaraan minibus yang mobil kecil itu SIM A. Nah, sementara B1, B2 ini untuk kendaraan truk dan tronton. Dan untuk yang SIM D ini untuk penyandang cacat. Dan satu lagi ada SIM internasional. Nah, jadi kalau kita mau ke luar negeri, kita harus memiliki SIM internasional. Dan ini berlaku baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Terus persyaratannya apa aja nih kalau kita ingin memiliki SIM? Jadi persyaratan pemohonannya pertama ya, adik-adik harus tahu. Adik-adik harus memiliki KTP. Berarti adik-adik nanti kalau sudah kelas 12 berarti ya, udah usia 17 tahun itu kan sudah bisa memiliki KTP. Nanti kalau sudah adik-adik memiliki KTP, silahkan adik-adik daftar ke Polres Subang kalau di sini ya untuk memohon pembuatan SIM. Nanti di sana adik-adik mengisi formulir. Terus nanti ada rumus sidik jarinya juga di sana. Terus dicek juga kesehatannya. Nanti dites, ada beberapa tes, baik tes psikologi, ujian teori, praktek, dan simulator. Nah, ini syarat batasan permohonan SIM ya. SIM C, SIM A, SIM D minimalnya 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Nah, perlu adik-adik ketahui dalam berlalu lintas, dalam menggunakan kendaraan, ini adalah pengguna jalan atau kendaraan yang harus diutamakan. Dia memperoleh hak utama prioritas yang harus didahulukan. Jadi kalau ada kendaraan itu di belakangnya, berarti kita harus memberikan ruang yang cukup untuk lewat. Jadi kita ke pinggir aja. Yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Nah, kalau ada pemadam kebakaran di belakang, itu kan kecepatan tinggi, adik-adik cepat ke pinggir, memberikan ruang yang cukup untuk dia lewat. Terus yang selanjutnya juga ambulan. Nah, ambulan yang mengangkut orang yang sakit. Terus kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Terus kendaraan pimpinan lembaga negara atau pejabat negara asing. Terus iring-iringan jenazah juga. Nah, ini ada beberapa contoh rambu-rambu. Ini rambu peringatan ya. Ini rambu larangan, biasanya ada warna merahnya. Nah, ini kalau ada warna merah gini, ini ada larangan nih sifatnya. Terus ini perintah. Nah, ini batas kecepatannya. Terus ada rambu petunjuk. Nah, biasanya kalau di tol, terus batas provinsi atau kabupaten, nah, biasanya ada seperti itu. Jadi intinya adik-adik dalam mengemudikan kendaraan, ya, supaya terhindar dari kecelakaan, adik-adik harus sabar, sopan, solider, waspada, dan berhati-hati. Serta disiplin, taat pada aturan lalu lintas. Nah, antri juga, ya. Kalau macet antri, baik di jalan raya maupun di pom bensin. Nah, jangan sampai orang main serobot aja. Saya berharap adik-adik dengan penjelasan yang singkat ini, adik-adik ada gambaran bagaimana cara mengemudikan kendaraan yang baik dan benar. Jadi kalau kita mengemudikan kendaraan yang baik dan benar, insya Allah akan terhindar dari kecelakaan. Nah, mungkin
Untuk materi lalu lintas mungkin sampai di sini. Apakah mau dilanjutkan ke materi yang lain apa gimana? Apa ada pertanyaan atau nanti pertanyaannya terakhir aja? Ya, waktunya 10 menit lagi, Pak. Lanjut aja ya. Oke, boleh. Nah, ini berkaitan dengan materi selanjutnya adalah masalah narkoba. Ya, perlu ada ketahui. Nah, apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Jadi narkoba ini yang sifatnya kalau kita pakai, kita masukkan ke dalam tubuh, sikapnya akan tubuh kita menjadi ketergantungan intinya. Nah, makanya ini dalam penggunaannya tidak boleh sembarangan atau harus melalui petunjuk dokter. Nah, golongan-golongan narkotika ini ada golongan 1, 2, dan 3. Nah, golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ini tidak digunakan. Nah, sementara untuk golongan 2, ini untuk pengobatan, tapi dengan berpotensi tinggi. Tetap ini dalam pengawasan dokter. Nah, sementara golongan 3 juga sama untuk pengobatan, cuman risikonya sangat ringan. Dan ini semuanya tetap dalam pengawasan dokter, walaupun itu dalam pengobatan. Nah, ini psikotropika juga. Sama, ada beberapa golongan. Nah, yang selanjutnya masalah nafja. Nafja adalah narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, secara umum zat-zat yang tadi itu secara kimiawi, ya apabila dimasukkan ke dalam tubuh, bisa ini mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nah, ini contohnya nih ganja. Ini ganja banyak tumbuh di Indonesia, di Aceh. Caranya yaitu dikeringkan, nanti dihisap dengan rokok. Nah, opium, ya, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa disuntikan ataupun dihirup. Nah, ini heroin juga. Nah, bentuknya seperti gini. Ini cara memasukkan ke dalam tubuhnya ini bisa dihirup melalui lewat hidung ataupun disuntikan. Nah, kokain juga ini bisa lewat hidung dihirup. Nah, yang selanjutnya ekstasi. Nah, ini bentuk ekstasi ya seperti ini, ada butterfly maupun yang lainnya. Ini sifatnya untuk fly. Nah, yang selanjutnya ada alkohol. Ya, banyak beredar di kita walaupun golongannya rendah. Nikotin ini banyak terdapat di rokok. Jadi adik-adik, saya harap jangan sekali-kali merokok karena rokok adalah gerbang menuju ke narkoba, nanti ke ganja. Nah, yang sering dilakukan nih anak SMP, SMA awal, lem, bikin fly, bikin pusing. Nah, dengan cara dihirup, sedot. Jangan sampai ini memalukan alma mater ya, jangan dilakukan. Nah, penyebab penyalahgunaan narkoba ini adalah ada beberapa faktor. Faktor dari diri sendiri, orang tua, teman, ataupun lingkungan. Jadi hati-hati dalam memilih teman, terutama ini yang faktor dominan adalah teman. Jadi kalau teman kita pemakai narkoba nggak usah dideketin, udah jauhin aja. Kalau orang tua biasanya ini, kalau orang tuanya bercerai, ya biasanya anaknya kalau imannya kurang ya kadang-kadang lari ke narkoba.
Dan faktor lingkungan. Nah, ini yang sangat dominan ini faktor lingkungan. Kalau lingkungannya pemakai narkoba semua, ya adik-adik ya harus kuat untuk nahan, jangan sampai ikut-ikutan. Terus ciri-ciri pengguna narkoba, ini fisiknya akan menurun nih, kondisi fisiknya. Karena dia kan sukar tidur. Terus nafsu makan juga berkurang, gelisah. Terus akal sehat juga ya hilang, tidak terkontrol. Mentalnya juga akan rusak. Nah, ini dampaknya ya pemakaian narkoba nih. Jadi organ tubuhnya ya lambat laun nanti akan rusak. Nah, seperti gini. Nah, ini secara fisik wajahnya juga antara pemakai dengan bukan pemakai ya, jelas sangat jauh berbeda. Nah, yang kalau pemakaiannya secara berlebihan, ya inilah contohnya akan mengalami overdosis sampai meninggal. Terus gambaran siswa pengguna narkoba, nah perlu adik-adik ketahui nih kalau punya teman, kalau ada yang ngajak sering bolos, nah nanti ya kalau tatap muka, kalau sudah normal lagi pembelajarannya, kalau teman kita sering ngajak bolos, nah hati-hati, jangan-jangan dia juga pemakai. Terus sering terlambat masuk sekolah karena tidurnya malam, bangunnya kesiangan. Terus kalau di kelas, dia kerjanya tidur. Kadang-kadang pikirannya melamun, gak jelas apa yang dipikirkan. Nah, ini ciri yang khas lagi, kalau dia ke sekolah, jarang bawa buku pelajaran, paling juga satu diselipkan di saku celana belakang, udah dilipat-lipat. Nah, ini salah satu ciri juga. Yang selanjutnya prestasinya ya jelas pasti akan menurun. Terus berpenampilan ya, cara berpakaiannya juga, ini lusuh, kacau, nggak pernah disetrika, nggak pernah mikirkan cara dia berpakaian. Terus apa sih yang menyebabkan generasi muda ini terjerumus ke dalam narkoba? Nah, seperti yang tadi dibilang, pertama adalah faktor dari orang tua, biasanya orang tua yang bercerai. Terus dari media sosial. Terus gaya-gayaan. Nah, ini ya, jangan sekali-kali Anda gaya-gayaan atau mungkin ikut-ikutan temen diajak gratisan, ingin mencoba gimana sih rasanya, nggak usah. Sampai sekarang pun saya nggak pernah coba-coba masalah narkoba, karena nanti ada efeknya, yaitu ketergantungan. Tubuh kita itu meminta terus. Nah, terus dampaknya nih kalau adik-adik pemakai narkoba, adik-adik pasti akan putus dengan pacar. Nah, terus saya ingatkan kepada pelajar putri atau putra, kalau punya pacarnya pemakai, putusin aja, masih banyak yang lebih baik. Nah, depresi, bisa gila, bisa kematian, kecelakaan, ataupun overdosis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kita terhindar dari narkoba? Pertama, masalah agama. Ya adik-adik ya, tolong cara beragama ya yang baik, tahu hak dan batil, haram dan halal. Ya. Terus jauhi teman yang memakai narkoba. Terus jangan sekali-kali adik-adik coba-coba, gimana sih rasanya narkoba, ya nggak usah. Nah, yang selanjutnya supaya adik-adik terhindar, jangan sekali-kali adik-adik merokok, karena kalau sudah merokok nanti ada orang yang bawa ganja,
nanti dicampur dengan rokok, dimasukkan lagi. Nah, ini adalah gerbang menuju rokok itu menuju ke narkoba. Terus adik-adik harus berani mengatakan tidak, walaupun itu gratisan sama teman kita, misalkan dikasih, mohon maaf, saya nggak pakai, udah gitu aja. Nah, terus adik-adik ya bentuklah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalkan membentuk kelompok belajar, OSIS, ekstrakurikuler, atau pengajian-pengajian lah ya di luar jam sekolah. Nah, ini dampaknya kita kalau nggak pakai narkoba ya. Nah, disayang pacar, mungkin pacarnya juga jadi banyak, bisa nggak pakai narkoba ya. Nah, berprestasi, nah, disayang teman, banyak teman, nanti adik-adik sukses ya, insya Allah sukses, belajar yang benar, jauhi narkoba, nanti masa depan adik-adik akan sukses. Nah, ini ya menikah. Selanjutnya setelah menikah ya ini hasilnya, hasil dari menikah. Nah, oke, mungkin sekian berkaitan dengan waktu yang sudah mepet. Mungkin itu yang pemateri, 2 materi yang saya sampaikan, baik lalu lintas maupun masalah narkoba. Mungkin adik-adik itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin kalau ada waktu silakan kalau memang mau bertanya, atau mungkin waktunya sudah habis, mohon maaf. Ya, Bapak, nggak apa-apa. Terima kasih, Bapak. Iya. Habis waktunya apa gimana? Iya, Bapak, kebetulan sudah habis karena ini kan Iya. sudah jam 9:30 ya. Waktu di ruangan 1 untuk pemateri yang kedua sudah habis, Pak. Ya, siap. Oke, makasih. Yang terpenting saya mohon, karena sekarang masih pandemi, adik-adik kalau keluar rumah, semuanya tolong pakai masker. Sekarang harus rangkap 2 maskernya, karena varian baru. Kalau masker 1 masih tembus. Ini informasi dari Dinas Kesehatan seperti gitu. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga dipakai. Mudah-mudahan kita semua sehat, terhindar dari wabah yang sekarang ini sedang melanda dunia. Mungkin itu, mohon maaf Bapak Ibu guru sama adik-adik pelajar atas waktunya. Saya apabila kata-kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Udah habis ya? Oh, udah habis. Sekian dan terima kasih. Saya tuh jadi kumaha belok ke kiri itu sok langsung. Saya belok kiri sok langsung, Pak Heru. Yang mana lapor polisi? Oh gitu. Ayah ya, Ya. Jangan, itu mah namanya